Saya punya orang-orang yang patut saya banggakan dan saya tampilkan di mana saja. Jangan sia-siakan kebanggaan ini. Tidak semua orang dan tidak semua kabupaten, tidak semua OPD, tidak semua dinas bisa dididik dan dilatih di Udik Patus ini. Kalian adalah sumber daya aparatur pemerintah yang terlatih, terdidik, dan paham mengenai apa yang harus kita jaga bersama. Kalian adalah kebanggaan saya, kebanggaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan sekaligus kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Serta penegak peraturan daerah. Tidak hanya tegas, Satpol PP juga berpendekatan humanis saat menegakkan peraturan daerah. Bersahabat dan dekat dengan masyarakat adalah potret Satuan Polisi Pamong Praja saat ini. Semua tugas dilaksanakan dengan standar profesionalisme dengan mengedepankan kepentingan umum serta bertanggung jawab. Satpol PP dan Linmas bahkan terus meningkatkan kualitas, profesional, kompeten dan berintegrasi tinggi dalam melaksanakan tupoksi di lapangan. Jargon Satpol PP adalah Praja Wibawa. Jargon ini tidak hanya sekedar kata-kata hiasan tanpa makna, tapi terus ditanamkan di hati dan jiwa setiap anggota Satpol PP, diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas operasional di lapangan. Perlindungan masyarakat telah menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Hal inilah yang akan mengefektifkan upaya pencapaian visi Satpol PP Jawa Barat, tertib dan tentram tahun 2018. Untuk itu, dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP selalu mengikutsertakan aparat penegak hukum, terutama dengan kepolisian di tingkat daerah. Di Kabupaten Bogor misalnya, Satuan Polisi Pamong Praja menerjunkan 500 personilnya bersama anggota Linmas, masyarakat, pemuda sekitar untuk membantu Polres Bogor melakukan penertiban terhadap penambang emas tanpa izin atau gurandil di kawasan PT Antam Gunung Pongkor, Kampung Ciguha, Bantar Karet, Nanggung. Ratusan lokasi pengolahan bahan baku emas hasil curian dari Gunung Pongkor, gelundung dan tangki pengolahan emas berhasil dimusnahkan. Sisi lain, operasi Praja Wibawa di Jawa Barat juga berhasil menertibkan jutaan lapak PKL tidak tanggung-tanggung. Di Pasar Cibinong tahun 2015 ada 802 PKL berhasil ditertibkan dan kemudian direlokasikan ke tempat yang lebih nyaman di kawasan Cikema. Tidak hanya menertibkan lapak PKL,
Bangunan pos Satpol PP yang berada di Pasar Cibinong pun dimusnahkan. Hal ini dilakukan karena bangunan tersebut telah dikomersilkan menjadi toilet umum. Secara keseluruhan data menunjukkan di Kabupaten Bogor saja hampir 3.000 PKL ditertibkan di berbagai kawasan. Dan hal yang sama juga berhasil dilakukan oleh Satpol PP di berbagai kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Pengamanan kepala daerah, balapan liar, operasi miras, operasi justisi, pembongkaran vila, razia anjal dan pengamen, gerakan disiplin daerah berhadapan dengan pendemo, penyegelan, razia malam PSK, penertiban spanduk, bahkan patroli malam hingga pukul 24 dijalani. Jadi Pol PP ini luar biasa. Ingin merubah stigma orang kepada kami bahwa ya Pol PP itu bersahabat. Wujudkan polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat yang humanis, berwibawa, disiplin dan tegas. Hal ini juga diterjemahkan dalam setiap program operasi Bakti Praja Satpol PP di Jawa Barat dan Indonesia. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Berbagai permasalahan yang mengemuka di Jawa Barat membutuhkan penanganan yang cekatan agar ketertiban, keamanan, dan ketentraman tetap terjaga. Salah satunya adalah bersinergi dan kompak, termasuk meningkatkan sinergi bersama masyarakat dalam pencegahan kelompok radikalisme. Jika gotong royong dilakukan, maka gerakan radikalisme yang mampu mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara dapat terdeteksi dan dicegah sejak awal. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Seluruh jajaran Satpol PP dan Satuan Linmas harus mampu berkomunikasi dengan rekan sejawat, pimpinan dan pejabat daerah agar setiap keputusan dapat terorganisir dengan baik. Berbenah untuk bisa menjawab tantangan perkembangan zaman, bangga dan junjung tinggi kehormatan dengan disiplin kerja yang baik, bahwa bukan senjata wibawanya, tapi wibawa adalah senjata. Pol PP itu amanat undang-undang. Jadi dengan demikian Pol PP itu bukan orang sisa, orang pilihan yang harus diikuti. Pol PP ke depan harus dipilih orang-orang terbaik untuk menegakkan peraturan daerah yang ada. Mari kerahkan seluruh kemampuan, daya dan upaya dalam melaksanakan tugas membantu kepala daerah, mewujudkan amanat undang-undang dalam menegakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum, ketertiban masyarakat, serta perlindungan masyarakat.